Ya, betul. Nah Om, ini kita masuk ke CVT cooler nih Om. Oke. Kira-kira apa yang bisa kita jelaskan dari CVT cooler nih? Seperti Sambil apa? saya hapus deh ya. Oke, Memberanikan diri lah ya. untuk mencoba Mencari solusi untuk ya minimal menjauhkan dari safe mode itulah Iya. gitu ya. Yang paling krusial adalah ini. Adapternya. Adapter. Nah, ini adapter ini yang membuat kita dan ini belum ada di dunia. Jadi ini belum ada di dunia. Pihak SGMW belum punya ya? SGMW pun belum punya gitu. Bahkan kemarin pihak SGMW, pihak dealer juga banyak yang mau beli sama kita gitu ya. Nah, jadi nah, ini sedikit gambar aja. Ini Alatnya ada apa aja part-partnya nih ya. Ini ada part-partnya kebenaran. Nah, jadi yang paling krusial adalah ini. Adapternya. Adapter. Nah, ini adapter ini yang membuat kita dan ini belum ada di dunia. Jadi ini belum ada di dunia. Pihak SGMW belum punya ya? SGMW pun belum punya gitu. Bahkan kemarin pihak SGMW, pihak dealer juga banyak yang mau beli sama kita gitu ya. Nah, jadi ini buatan kita. Ini yang berapa nih Om? Nah, kalau ini jujur aja. Sekian Jadi percobaannya. kita tuh di awal sebenarnya kalau saya mau tunjukin banyak. Saya punya begini banyak dari yang versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, ibaratnya begitu lah ya. Iya. Jadi kita juga melakukan improvement juga saat kita bikin. Jadi gini, ini tuh adalah adapter. Jadi ini Kelihatan sederhana ya? ya ini sederhana, ini adapter. Adapter itu adalah untuk mengganti si CVT cooler. Jadi kan kalau teman-teman semua itu tahu di mobil kita tuh ada transmisi. Wah nggak ada yang originalnya ya? Nanti kita coba kita kasih lihat lah ya nanti ya. Jadi CVT cooler itu nempel di mesin. Ya, CVT cooler itu. Nah, CVT cooler itu kita gantikan, kita cabut, kita lepas, kita gantikan dengan adapter ini. Nah, adapter ini fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan oli Yang panas. yang panas. Jadi oli yang panas itu kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam radiator ini Om. Jadi ke cooler ini Om. Nah, inilah coolernya. Nah, ini coolernya. Nah, coolernya seperti ini bentuknya. Jadi nanti dari CVT ini dari adapter ini Disambungkan oleh ya ini. dengan selang-selang hose ini gitu ya. Hostnya juga kita pilih yang Ya. bagus lah Ya, ya. betul, hostnya juga kita nggak main-main, kita harus pakai hose yang braided gitu ya. Dia bisa tahan pressure tinggi gitu. Pressure dan suhu tinggi ya. Betul, konektor-konektor juga kita nggak main-main gitu ya. Nah, jadi dari oli yang keluar dari adapter ini, itu kita masukkan ke sini dan keluar lagi, masuk lagi ke sini. Jadi pada prinsipnya oli itu kita dinginkan. Jadi kita keluarkan yang panas tadi di dalam CVT itu kita keluarkan ke dalam alat ini, didinginkan. Harapannya adalah masuk fresh oli yang dingin. Jadi yang panas keluar, didinginkan, hasil pendinginannya kita keluarkan seperti kayak water coolant. Tapi ini oil. Water, ini oil. Ini oilnya. Karena memang permasalahan safe mode itu adalah di CVT yang panasnya CVT. Jadi CVT panas itu karena olinya panas. Jadi temperatur tinggi itu karena olinya friksi di CVT itu supaya banyak. menjaga oli jangan rusak. Ya. CVT-nya awet. Ya. Makanya dibikin safe mode. Betul. Sebenarnya itu sederhananya ya. Benar ya. Dengan adanya CVT cooler ini ya berarti otomatis suhu CVT jadi lebih rendah, terjaga. Nah, kalau terjaga ya berarti umur CVT lebih awet. Lebih awet, benar. kerusakan oli tidak terjadi Ya, karena betul. tidak terjadi istilahnya burn, terbakar lah ya. Ya, betul. Saking panasnya. Benar. Akhirnya terjaga secara jangka panjang pun seharusnya CVT akan lebih awet ya Om. Betul. Secara logika. Oke Om, dari alat-alat ini seperti apa nih model diagram antara coolant radiator dengan CVT cooler Om? Coba Om. Iya, jadi alat ini gitu ya. Alat ini sistem CVT cooler ini kalau saya bisa gambarin seperti ini. Jadi kalau sekarang dia terpisah, ini engine, ada water coolant seperti biasa ke radiator dinginkan, ya udah seperti ini aja. Jadi lebih simpel Ya, sekarang ya. seperti umumnya mobil manual. Ya? Mobil Seperti manual, seperti ini aja. Nah, dengan adanya CVT cooler gitu, nah CVT cooler yang lama bawaan mobil itu kita cabut. Dilepas. Kita lepas. Yang adapter tadi ya. Ya, kita lepas, kita ganti bukan CVT cooler berubah menjadi CVT adapter. Nah, jadi kita buatkan adapter yang sesuai dengan untuk mengoneksikan. Betul. Sesuai dengan bentuk aslinya gitu. Mulai dari diameter lubang dan macam-macam ya. Betul. Kita pokoknya itu kita riset dengan presisi gitu ya. Nah, dari situ kita keluarkan olinya. Ini kita anggap oli gitu. Kalau bicara ini innya gitu ya.
Nah, ini outnya, masuknya. Jadi oli yang ada di dalam CVT, di dalam transmisi CVT itu kan keluar. Kita keluarkan. Itu yang panas ya? Yang panas kita dinginkan lewat CVT cooler, baru kita masukkan lagi ke dalam. Dan kita tambah dengan fan. Nah, fan ini seperti kayak radiator juga. Radiator kan ada fan-nya ya. Nah, seperti extra fan. Nah, extra fan-nya ini kita tambahkan. Jadi, dengan begini, dengan modifikasi seperti ini, suhu CVT juga lebih bagus, lebih terjaga, dan suhu radiator, suhu engine coolant pun juga sama. Lebih terjaga. Nah, water coolant sudah masing-masing mereka. Sudah masing-masing. Dia tidak ada intervensi. Udah bisa ranjang mereka ya. Udah bisa ranjang. Udah bisa ranjang, betul. Ya, okay. Jadi nggak ada lagi hubungannya sebagai warmer, sebagai ini dan segala macam, tidak ada. Karena mungkin juga di negara kita tropis ini ya nggak perlu pakai warmem. Betul. Pagi-pagi udah hangat kita ya. Kita jam 10 udah hangat. Kita juga pakai data lagi gitu. Kita bikin. Jadi kita waktu pakai OBD pakai VDS, kita pinjam dengan tim SGMW, itu kita coba nyalakan mesin di awal. Jadi saat mesin nyala, itu suhu CVT itu cepat banget naik gitu. 5 menit aja udah. Ya 5 menit aja udah lumayan cepat naik. Udah cepat naiknya. Jadi lama-lama nggak perlu warmer lah kalau di negara kita ya, gitu. Ibaratnya gitu lah. Karena nggak pengaruh lah. Benar. Mau tinggal di gunung juga cepat. Modifikasi ini jujur kita tim Wali itu sudah dari ya mungkin bisa dibilang hampir setahun lah. Hampir setahun. Ya. Dan memang ada member Wali yang sudah pasang juga. Jadi saya pasang, member Wali ada salah satu pasang untuk kita sama-sama uji. Iya. Nah, ketahanannya, ketangguhannya, reliability-nya, kehandalannya itu semua kita uji. Nah, waktu itu kita uji, jujur memang kita nggak lama, kita hanya menguji sampai ke 10.000 km. Jadi, jujur dengan sistem ini kita sudah bawa jalan dulu, Wali pernah touring ke Semarang. Pernah ke Bali, bahkan Banyuwangi, itu kita sudah coba. Yang satunya ke Bali berkali-kali, malah ya bolak-balik ya. Betul, jadi kita udah kita uji lah. Nah, jadi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada leak, tidak ada bocor, tidak ada apa. Ya awal-awal katanya ada. Ya kalau awal-awal iya ada. Namanya masih proses betul, ya. Makanya ada berapa penyempurnaan. Makanya kenapa tadi saya bilang adapter ini ada versi 1, versi 2, versi 3. Yang sebelumnya kita nggak pakai sistem begini, sistem selang biasa, ternyata kelemahannya begini, begitu. Jadi sebenarnya prosesnya panjang. Jadi buat teman-teman hati-hati ya. Kalau mau nyoba mobil sendiri ya silakan, tapi risiko sendiri. Betul. Harga CVT 60 juta loh. Hati-hati ya. Kalau mau konsultasinya ke Wali ya. Siap, betul. Karena kita sudah melakukannya tidak asal membuat, tapi memang berdasarkan riset ya. Betul. Syukurnya kita ada tim yang mumpuni untuk bidang itu. Oke, silakan dilanjut Om. Ya jadi ini penjelasan CVT cooler yang made in Wali lah, made in kita lah gitu ya. Jadi seperti ini penjelasannya sudah terpisah dan ini sudah kita buktikan bareng beberapa mobil gitu ya yang dengan modifikasi sistem ini, sistem itu, sistem ini yang terbaik. Ini yang sampai saat ini ya. Sejauh ini ya, ini masih yang terbaik. Nah, ini nanya, apakah dengan pemakaian CVT cooler ini tidak akan terjadi safe mode kira-kira? Terjadi mungkin saja. Mungkin saja ya. Mungkin saja terjadi. Jadi gini, analoginya begini. Menganalogikannya gini. Saya bicara kan karena gini, safe mode itu lebih sering terjadi kan saat nanjak-menanjak gitu ya, pebukitan kita, walaupun kita nggak ngomong off-road ya, kita salah lah kalau mobil ini kita pakai off-road. Nah, jadi analoginya seperti ini. Biasanya kita safe mode itu kan saat nanjak-menanjak. Jadi saat nanjak itu karena CVT itu saatnya lagi bekerja bekerja keras gitu ya. Nah, jadi mungkin perbedaannya begini. Jadi kalau yang menggunakan mobil original gitu ya, masih sistem cooling yang original gitu, itu karena dia termostatnya bukaannya 87 derajat gitu ya. Ini yang terutama fase 1 ya. Fase 1 misalkan ya baik fase 1 atau fase 2 87 atau 82 gitu ya. Itu berarti si CVT temperatur kalau kita buka lewat VDS itu mungkin jangan-jangan sudah di angka 90 derajat. Start awalnya. Sedangkan kita ingat tadi bahwa CVT set point itu di 120 sampai 128 derajat. Nah, saat menanjak-nanjak beban berat itu CVT makin kerja berat. Dari 90 derajat naik. Nah, CVT temperaturnya itu makin cepat. Kalau nanjak naik itu makin cepat. Nah, mungkin saja karena tanjakan itu tinggi, panjang gitu ya, tinggi, panjang, beban kita bagi berat, akhirnya
baru mencapai anggap mungkin setengah perjalanan gitu ya, dari titik anggap di sini 0% gitu sampai di atas mungkin kita anggap 1% gitu, tanjakan paling atas mungkin baru segini sudah mencapai di titik 120 derajat. Nah, disinilah akhirnya terjadi safe mode gitu. Karena dari awal suhunya dari awal sudah 90 derajat 90 CVT-nya. derajat, artinya penambahan 30 derajat sudah safe mode dia. Ya, nanjak 95, 100, 103, 107, nah, sampai 120 dia titik safe mode. Nah, pengalaman kita dengan merubah CVT ini terpisah dengan menggunakan cooler itu starting awal itu Bisa tidak di awal 90 ini, bisa mulai dari 70-an. 70-an derajat. Karena di bawahnya ya. Nah, karena sudah bayangin dari start awal saya sudah 70 derajat. Udah beda 20 Sudah ya? beda 20 derajat. Jadi mungkin kalau tadi yang fase pertama itu untuk yang original itu 120 derajat, mungkin kita yang menggunakan CVT cooler yang sudah terpisah itu mungkin sampai sini baru ya mungkin jangan-jangan baru 100 gitulah. 100 derajat. Jadi kita masih bisa mampu nih sampai di atas. Jangan-jangan sampai di tujuan ini baru 117 misalkan. Apalagi ditambah dengan penambahan coolant dia. Pen lebih lambat. Iya. Ya ini udah satu paket lah ya. Satuan sistem begini ya itu tadi. Jadi ya ini menganalogikannya saya seperti ini gitu. Jadi ada dua kalau saya baca di sini. Pertama, start awal dia jauh lebih rendah. Betul. Yang kedua, persentase kenaikan suhu itu jauh lebih lambat. Lebih lambat, betul. Dibandingkan dengan fase yang original lah gitu. Jadi kenaikan itu lebih lambat. Kita sudah buktikan dengan grafik juga saat kita nanjak-nanjak bareng. Yang original itu saat nanjak itu berapa? Kita coba pantau. Sedangkan kita tuh naiknya lambat. 1 derajat. Sedangkan dia tuh udah 5 derajat, 3 derajat itu lebih cepat. Artinya karena dibantu oleh. Nah, karena kita oli yang keluar dari CVT ini didinginkan dengan cooler plus sama extra fan yang membuang panas lebih cepat. Karena makanya pas tanjakan itu udara pun tidak maksimal sebenarnya. Nah, apalagi ya namanya nanjak kan berarti kan hembusan udara dari depan kurang maksimal kan, kurang banyak gitu. Jadi radiator juga untuk mendinginkan juga jadi nggak banyak juga. Nah, itulah kita sudah buktikan untuk nanjak-nanjak ini ya sejauh ini memang kita belum pernah safe mode sejauh ini dengan menggunakan ini. Tapi kalau tanya tadi pertanyaannya, mungkin nggak sudah diganti safe mode? Mungkin aja kalau tanjakan ini panjang sekali. Lebih panjang sekali gitu. Mungkin yang aja. Original 10 kali safe mode, kita baru safe mode sekali. Ya, makanya tadi saya bilang. Jadi kita aja di sini udah misalkan tanjakan itu lebih panjang lagi, kita di sini baru safe mode, dia udah safe mode sini. Naik lagi dia safe mode lagi. Kalau kita mungkin sudah, jadi perbedaannya sangat lumayan lah gitu. Oke. Artinya inilah satu-satunya, sejauh ini memang yang paling sementara ini yang bisa kita carikan solusinya untuk teman-teman Almazian untuk mengatasi safe mode atau teman-teman pemakai Almaz yang lain. Benar. Jadi ya sementara tim kita juga push untuk SGMW gitu, tim teknis Wali ini push SGMW untuk ayo dong solusinya seperti apa gitu ya. Yang lebih konkret lebih konkret. Nah, sederhana sebenarnya solusinya ya. Ya sederhana karena ini umum sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa searching, browsing CVT cooler dan segala macamnya itu di YouTube sudah banyak. Mau merek terkenal juga pasti ada. Saya jujur aja Nissan, saya punya komunitas Mitsubishi itu juga sama begini dan memang saya juga udah diskusi dan jujur intinya hanya ini. Karena memang adapternya yang belum ada di Almaz itu. Dan bagusnya kita ini ada kalau nggak salah ini pemantau suhu ya. Nah, itu juga memang itu berbeda lagi. Memang kita berkreasi lagi, berinovasi lagi, ini kita tambahkan. Jadi di adapter kita itu kita tambahkan. Jadi kita sekarang nggak perlu lagi pinjem alat dari bengkel resmi, pinjem VDS dong komputer, kita nggak perlu. Karena di OBD kita tidak akan pernah menampilkan suhu CVT kita karena mungkin kita nggak tahu program seperti apa atau mungkin dari OBD sendiri belum ada yang kompatibel dengan Almaz ya. Benar-benar. Akhirnya kita tambahkan sendiri. Di OBD scanner memang belum ada CVT temperaturnya, makanya akhirnya kita tambahkan CVT sensor temperatur dan kita monitor nanti dengan alat ini. Nah ini kita tambah di dalam dashboardnya. Artinya pun kalau kita pakai ini, kalau memang sangat ekstrim sekali, kita juga sudah ada antisipasinya ya. Betul. Jadi kita kalau saya lebih senang lagi, bener-bener kita melihat suhu CVT-nya, suhu real oli CVT-nya, bukan lagi water coolant. Teman-teman soalnya sekarang ini ributnya masalah water coolant. Nah kalau menurut saya
kita udah stop, nggak usah ngomongin water coolant. Water coolant itu karena kerja 95 derajat emang dianggap normal. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah khawatir TS-nya berapa, ininya berapa, nggak usah khawatir. Jangan-jangan justru lebih optimal di situ ya. Benar. Pembakaran bensinnya lebih irit, segala macam di suhu begitu. Iya, memang. Ya silakan buktikan saja. Maksudnya kan sudah punya OBD scanner teman-teman. Coba AC-nya nggak usah dinyalain. Itu memang kerja sistemnya emang seperti itu. 95 dia ini, 90 ntar dia extra fan-nya nyala, dia turun sampai 90 extra fan mati, dia naikin lagi suhunya sama mesin. Emang seperti itu. Jadi kalau suhunya segini nggak usah khawatir. Tapi kalau sudah mulai tadi saya bilang 110 atau ya minimal sudah 105 sudah mulai minggir deh. Karena suhu CVT pasti sudah jauh di atas itu. Dan itu lebih baik minggir supaya kita tidak terjadi safe mode gitu. Ganggu yang lainnya nanti di belakang. Oke teman-teman Amazian, ini diskusi yang sangat istilah berdaging banget ya hari ini ya dengan tim teknis Wali, Om Denny. Nah kira-kira Om Denny sebelum kita closing ada saran nggak buat teman-teman, karena di medianya Wali pun kadang-kadang masih ada yang ini harus pakai manual, ini harus pakai D, ini harus pakai S untuk memperlambat atau mencari terutama di tanjakan. Kira-kira ada saran nggak buat teman-teman dari pengalaman Om Denny yang selama ini yang sudah bareng-bareng dengan tim SGMW mempelajari pemakaian almas atau penggunaan almas terutama di tanjakan. Kira-kira ada saran nggak kira-kira? Jadi gini, kalau berdasarkan data yang kita ambil saat kita nanjak-menanjak gitu ya, saat kita menanjak-menanjak memang saya lebih prefer menyarankan teman-teman kalau dalam keadaan menanjak lebih cenderung memakai transmisi D saja. Jadi D auto saja gitu ya. Karena D auto itu biar mesin yang bekerja. Jadi biar otaknya mesin yang bekerja kapan dia harus turun gigi, naik gigi dan segala macam. Tetapi memang penggunaan manual pun tidak salah. Tetapi berdasarkan data yang kita ambil grafiknya gitu ya, itu penggunaan manual itu lebih banyak human error-nya. Human error-nya lebih tinggi. Kenapa human error lebih tinggi? Karena apa? Kan berdasarkan gas-gasan kita. Kalau kita RPM-nya lebih tinggi dan segala macam, itu pasti akan lebih cepat malah. Draftingnya lebih cepat. Tapi kalau kita paham, ini RPM sudah terlalu tinggi, kita pindahkan ke 2 atau kita turunkan lagi gigi, itu nggak apa-apa. Kalau feelingnya jalan. Ya feelingnya jalan dong. Tapi kan orang tidak semua expert begitu. Nah kadang-kadang lupa. Coba aja mungkin sering lah menggunakan manual tapi lupa. Udah RPM tinggi nggak dinaik-naikin. Nah itu yang di human error lebih tinggi kalau manual. Jadi saran saya, berdasarkan kita tes bareng itu memang menggunakan D itu akan lebih sedikit turun suhu transmisinya. Grafiknya lebih linear ya? Lebih linear dibanding kalau manual. Kalau manual tuh malah loncat-loncat loncat-loncat. Lebih cepat malah untuk safe mode-nya begitu. Tapi tidak berarti yang tidak memakai manual itu salah gitu ya? Salah. Terus safe mode juga tidak juga gitu. Kalau dia paham banget menggunakan manualnya, feelingnya bagus, bisa juga bagus gitu. Tapi kalau kita bicara general umum ya. Ya, general umum saya menyarankan lebih baik menggunakan D saja. Gitu. Boleh manual kalau untuk nyari momen. Ya, misalkan momennya harus memang di saat akselerasi saat tanjak itu harus RPM dijaga, momentum itu juga harus tahu seperti apa. Jangan sampai nanti kita mungkin pas belokan tiba-tiba ekstrim sekali. Nah, boleh ya. Ya, yang kayak gitu-gitu mungkin boleh lah. Berapa lama tetap habis itu pindahkan ke D lagi ya? Betul, harus D lagi, mau ambil momentum, oke manual dulu, setelah itu balikin lagi ke D lagi. Jadi memang harus pindah-pindah seperti itu sih. Memang CVT ini agak unik karakternya, jadi kita harus memahami benar karakter CVT-nya seperti apa, mobil kita, ya paling gitulah. Oke. Intinya gitu. Terima kasih Om Denny waktunya hari ini, meluangkan waktu. Kita akan sama-sama Om. Ini akan ada lanjutannya lagi ya, kita bicara yang lain. Siap. Masalah teknis di Almas, masih banyak daging-daging yang bisa kita angkat tentang teknis di Almas. Oke teman-teman Amazian, sekarang kita sudah berada di mobil teman kita ini yang sudah diinstalasi Pro Bebek atau oil cooler CVT ya, yang hampir seharian kita hari ini instalasinya cukup rumit ya. Ini menyangkut masalah safety dari mobil ini ya, untuk menghilangkan leak, kebocoran-kebocoran, jadi harus benar-benar detail dan teliti. Oke Om Denny, mohon dibantu jelaskan ke teman-teman kita ini mekanisme kerja dan lain-lain seperti apa tentang Pro Bebek ini ya, atau oil CVT ini. Silakan Om. Oke teman-teman, ini kebenaran mobil teman kita baru aja kita pasang CVT cooler ya, atau Pro Bebek gitu.
Jadi langkah pertama adalah kita memasang yang namanya adapter. Jadi CVT cooler yang kecil bawaan original kita copot, kita lepas, kita ganti pakai adapter buatan kita gitu ya. Khusus untuk Almas ya. Khusus untuk Almas ya. Ya mungkin untuk Cortez mungkin bisa lah ya. Tapi yang jelas kita buatkan adapter. Adapter itu fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan oli. Jadi oli CVT itu kita keluarin. Nah, di adapter itu ada 2 lubang. Lubang itu lubang out. Ada in, ada out. Nah, yang out itu masuk ke dalam oil cooler. Oil cooler masuk, didinginkan oleh oil cooler, dan hasil pendinginannya kita kembalikan lagi ke di bawah ya. Ya, kita kembalikan lagi ke transmisi. Jadi fungsinya dia seperti itu. Nah, kita juga tambahkan lagi nih ada yang namanya extra fan. Jadi supaya pendinginan itu lebih cepat. Intinya sih begitu. Terutama waktu saat menanjak kira-kira ya, yang kekurangan angin ya. Ya sebenarnya fungsi ini extra fan nggak dibutuhkan juga nggak apa-apa, tapi akan lebih membantu kalau kita mungkin saat mau menanjak baru kita aktifkan. Selama masih di jalan-jalan datar aja sih nggak perlu kita aktifkan juga nggak apa-apa. Oke, jadi dengan kita modifikasi Pro Bebek ini, jadi sistem cooling ini sudah berbeda. Jadi antara water cooling dengan oil cooler CVT itu sudah terpisah. Jadi sebelumnya itu masih jadi satu, makanya ada intervensi. Jadi kalau CVT kerja berat, karena oli CVT-nya temperaturnya tinggi, dia mempengaruhi panasnya water cooling. Nah, dengan sistem ini sekarang sudah terpisah. Jadi sudah nggak ada hubungannya lagi antara water cooling dengan oli CVT. Jadi CVT sudah benar-benar terpisah, independen masing-masing. Nah, jadi pendinginan jauh lebih maksimal ya? Jauh lebih maksimal. Terus kedua, kita juga berinovasi, di adapter itu kita tambahkan sensor. Jadi ada sensor suhu untuk CVT-nya. Jadi tanpa harus kita pinjam lagi alat di bengkel resmi untuk VDS namanya. Buka laptop, pinjam-pinjam, kita nggak perlu, dan kita sudah bisa pasang sendiri sensor itu untuk membaca real realnya suhu CVT-nya. CVT seperti apa? Nah, ini seperti ini. Mungkin bisa mendekat teman-teman. Nah, nih. Bismillah. Nah, di sini monitor untuk sensor CVT-nya. Sensor CVT-nya di sini menunjukkan CVT sekarang 60 derajat. Sementara coolant, nah ini water coolant 93 derajat. Bayangkan nih, 93 derajat water coolant, sedangkan CVT baru 60. Nah, kita juga dilengkapi dengan switch manual. Ini memang kita buat manual untuk menghidupkan extra fan. Jadi kalau misalkan anggap sekarang kita mau nanjak, kita hidupkan extra fan. Sorry, saya matikan malah. Oke, ya. Saya salah pencet nih. Oke. Nah, sekarang kan 61 derajat. Nah ini saya nyalakan. Extra fan saya nyalakan ini. Kira-kira berapa ini turun? Nah, ini suhu CVT 61, water coolant 94. Ini sekarang saya coba menyalakan extra fan ya. Extra fan CVT ya. Ya kadang-kadang sekitar 1-2 menit biasanya turun. Ya biasanya butuh 1-2 menit atau 3 menit itu untuk dia turun nih. Nanti lama-lama oli CVT dengan extra fan hidup itu dia akan turun. Ya itulah yang membantu kita untuk menjauhi ke titik safe mode begitu. Apalagi kalau tanjakannya ke arah gunung yang udaranya dingin akan lebih cepat lagi ya. Oh pasti. Coba kita lihat ini. Ya. Nah ini kan tadi 61 derajat, sekarang sudah turun ke 60 derajat. Ini makin lama makin turun ya, karena extra fan kita nyalakan. Jadi oli CVT yang lewat cooler itu didinginkan lebih cepat gitu. Nah ini tadi 61 turun ke 60, harusnya idealnya kan dia akan sama. Nah sekarang ini kita sudah terpisah nih. Kalau di mobil yang original, tuh kemungkinan besar sama. Ini kan water coolant. Water coolant itu karena masih ada intervensi sebagai warmer ke CVT cooler, dia pasti idealnya sama nih. Kalau mobil-mobil teman-teman semua yang belum pasang Pro Bebek, pasti antara water coolant dengan CVT, kalau CVT tidak kerja berat, pasti sama. Kurang lebih ya? Kurang lebih, di sini 87, pasti di sini juga 87. Begitu. Jadi dia akan ngikutin aja, karena dia sebagai warmer. Tapi nanti kalau CVT kerja berat, malah terbalik. CVT akan sumbang panas ke sini. Tapi kalau sekarang sudah terpisah. Jadi antara water coolant di 88 tuh, dia bahkan turun terus nih. 59 tuh, bayangin.
suhu CVT akan turun terus karena extra fan saya nyalakan. Nah ini bukti ya, dari 61 sampai turun ke 59. Jadi kalau saya nanjak-nanjak, ya dia paling tidak walaupun CVT kejablat dia naik, tapi naiknya di pelan ya. Pelan lah, tidak begitu cepat. Cepat ya naiknya. Nah, ini jadi ya keuntungan kita untuk merubah ke sistem terpisah seperti ini. Luar biasa ini. Nah ini pasti akan turun terus, CVT cooler akan turun terus. Biasanya kalau untuk jalan-jalan datar sih saya nggak pernah pakai. Jadi extra fan cukup dimatikan aja. Tapi kalau sudah mulai nanjak-nanjak, barulah kita nyalahin, ya. Hidupkan extra fan-nya supaya menjaga suhu CVT ya. Ya supaya suhu CVT itu nggak cepat naik. Ini ya keuntungannya kalau kita rubah sistem pendinginannya menggunakan Pro Bebek. Begitu teman-teman. Hari ini kita udah bicara panjang lebar tentang CVT-nya Almas, tentang SafeMode, ya, dan lain-lain. Kayaknya yang menarik juga kita bahas selain ini apalagi Om kira-kira Om? Ya mungkin nanti konsentrasi yang perlu kita kasih tahu yang teman-teman. Perlu diedukasi juga perihal kelistrikan Almas. Ya kelistrikan jadi modifikasi. Apa itu aki, apa itu atribut-atribut. Pokoknya ya. Intinya untuk modifikasi yang supaya safe itu seperti apa, jangan sampai ya malah jadi blunder gitu. Melakukan modifikasi intinya sih gitu sih. Yang paling tidak ya kita kasih knowledge untuk apa sih kelistrikan Almas itu paling gitu sih. Apa aja yang terjadi, apa kelemahan, kelebihan segala macam ya. Ya, paling gitulah. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang kelistrikannya Almas. Ya. Jadi tetap stay tune di channelnya Wali ya, di YouTube-nya Wali ya. Nah, jangan lupa ya, subscribe, tandakan lonceng, tekan tombol like-nya ya. Komen dan juga. Komen ya, jangan lupa share komen. Juga. Share juga ya Om ya. Nah, kayaknya lebih pengalaman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Oke, terima kasih banyak ya. Makasih. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang teknis Almas di channelnya YouTube Wali. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.